Ini kan? Hidup nih, hidup. Oke, teman-teman. Jadi ini apa ya? TV Smart TV ya. Smart TV dengan merek Samsung. Bisa saya katakan ini TV all-in-one. Maksudnya all-in-one itu mainboardnya itu satu tanpa power supply. Jadi power supply-nya menggunakan satu inputan DC. Berapa volt nih, Nak? 19. 19 volt. Jadi inputnya 19 volt. Lalu teman-teman bisa lihat di mainboardnya Samsung ini banyak sekali ada regulator switching. Itu bisa dilihat dari induktor-induktor dan IC-IC yang mirip ya. Maksudnya ada induktor, terus ada IC, ada induktor, IC regulator gitu ya, induktor. Nah, itu adalah power supply atau regulator switching, entah itu step down atau itu step up gitu ya, di mana-mana. Banyak banget. Berarti dia memerlukan tegangan berapa, terus ada regulatornya. Di sini mungkin perlu tegangan 5 volt gitu, misalkan ini 3,3, ini 1,8, nah kayak gitu misalnya gitu ya. Dan di sini ada yang besar, ini biasanya untuk driver backlight. Terlihat dari elko-nya yang gede-gede. Cuman kemarin itu kita nyalain, dia backlight-nya nyala sebentar aja. Terus kita cek tegangan, tegangannya ada, terus enggak. Kita cek backlight, ternyata backlight-nya normal. Dan ini ada driver apa ya? Backlight ya, untuk pengatur dimmer dan juga nyala on off-nya. Ini yang di switch oleh ini adalah tegangan bagian negatifnya. Sedangkan positifnya itu di step up oleh rangkaian ini gitu. Terus kita lakukan soldering ulang di IC ini. Itu mau nyala cuma beberapa menit ya. Hampir sejam ya. Hampir sejam lah. Habis itu dia mati lagi, teman-teman. Terus pada saat kita cari di Denpasar Bali nggak ada IC tipe itu. Ya, terus kita memutuskan untuk memodifikasi driver backlightnya karena tegangan backlightnya tidak terlalu besar. Terus kita menggunakan rangkaian driver backlight universal seperti ini. Teman-teman juga bisa seandainya rangkaian driver backlightnya jebol atau mungkin IC-nya nggak ketemu, bisa dibeliin driver backlight universal seperti ini. Cara pemasangannya ini gampang banget. Di bagian inputnya itu sudah ada tulisannya ground, terus sumber tegangannya, ada pin on off. Pin on off itu sama dengan enable untuk backlight. Lalu V adjust ADJ itu adalah dimmernya, jadi jalur dimmernya. Nah, di mana kita bisa tahu tegangan on off dan dimmer untuk rangkaian driver backlight yang universal ini, kita bisa ukur sambil nyalakan TV-nya. Terus kalau ada tegangan yang naik itu mentok di 3,3 volt, pada saat dihidupkan dan dimatikan dia 0, itu artinya pin enable. Terus kalau kita ukur pada saat dihidupkan dia naik tapi tidak mentok di 3,3 volt, mungkin 2, berapa volt gitu ya. Terus pada saat TV dimatikan dia drop menjadi 0, itu dia kemungkinan adalah pin untuk backlightnya, dimmer backlightnya gitu ya, VADJ. Nah seperti itu. Ini saya sudah ganti dengan menggunakan driver backlight yang universal dan tegangannya dia otomatis mengikuti dari beban. Kita akan lihat, coba berdiriin. Harus dipegang. Ya, aku pegang. Nah, dah. Nah, teman-teman, jadi ini TV-nya menyala dengan menggunakan tegangan yang diberikan oleh driver backlight universal, bukan driver backlight aslinya. Alasannya karena IC-nya itu kita nggak dapat ya. Bisa aja kita menggunakan power supply step up, switching step up, cuman mungkin nggak enak rasanya kalau kita nggak bisa ngatur kecerahan backlightnya gitu ya. Makanya kita ganti. Harga universal backlight berapa? 35.000 ya? 35.000, murah banget teman-teman. Teman-teman bisa cari di online atau bisa, kita masih punya nggak? Ada dikit. Ada ya. Jadi teman-teman bisa pesan di nomor WhatsApp yang ada di keterangan video. Oke. Nah itu dia. Jadi itu dia sharing kita hari ini mengakali driver backlight yang mati. Jadi kalau driver backlight mati itu kerusakannya dia ada suara, cuman gambarnya nggak ada. Ya, gambarnya kalau di center dia terawang-terawang itu ada gambar tipis
karena lampu di dalam layarnya mati, akhirnya dia nggak muncul dengan bagus. Nah, kayak gitu. Jadi itu dia sharing kita hari ini. Oke, sekian vlog hari ini. Sampai jumpa.